Selamat bertemu kembali dalam diskusi kali ini tentang Ganjar Pranowo memuji popularitas Presiden Jokowi masih tinggi di detik-detik akhir masa jabatannya. Dari banyak artikel yang saya temukan di banyak media sosial, terkesan bahwa Pak Ganjar Pranowo, sebagai bakal calon presiden nomor pilihan 3, sudah mulai mengabaikan Presiden Joko Widodo. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Pak Ganjar sudah merasa lebih baik dan lebih pandai dari Pak Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya dan teman-teman kelompok saya juga sudah membaca dan mendiskusikannya. Yang secara keseluruhan merasa atau menyatakan bahwa itu tidak benar. Mungkin ini sangat subjektif ya, karena kelompok kami sama-sama mengidolakan Pak Ganjar sebagai penerus Pak Jokowi dan Pak Jokowi sebagai presiden yang sukses mempersiapkan Indonesia untuk menuju Indonesia maju, yang mati-matian mengusulkan Pak Ganjar sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Ada alasan lain yang kami anggap bahwa tidak benar kalau Pak Ganjar mengabaikan prestasi Pak Jokowi. Kami banyak menemukan artikel yang direkayasa, yang memberikan kesan bahwa Pak Ganjar mengabaikan atau berubah pikiran kemudian mengabaikan Pak Jokowi. Mari kita lihat beberapa artikel yang sangat jelas bahwa Pak Ganjar masih sangat menghormati Pak Jokowi, terutama tentang keberhasilan Pak Jokowi dalam mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju. Ya, saya dan teman-teman kelompok saya juga sudah membaca dan mendiskusikannya. Yang secara keseluruhan merasa atau menyatakan bahwa itu tidak benar. Mungkin ini sangat subjektif ya, karena kelompok kami sama-sama mengidolakan Pak Ganjar sebagai penerus Pak Jokowi dan Pak Jokowi sebagai presiden yang sukses mempersiapkan Indonesia untuk menuju Indonesia maju, yang mati-matian mengusulkan Pak Ganjar sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Ganjar Pranowo memuji popularitas Presiden Jokowi masih tinggi di detik-detik akhir masa jabatannya. Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan bahwa biasanya popularitas presiden di akhir masa jabatannya akan menurun. Menurut Ganjar, hal tersebut dikarenakan kepercayaan turun dan sudah mulai meninggalkannya. Pak Jokowi sudah menunjukkan dengan sangat bagus sekali, dengan performa yang bagus. Bahkan biasanya di akhir-akhir masa jabatan presiden popularitasnya menurun, kata Ganjar. Kepercayaan masyarakatnya semakin turun, karena beberapa di antaranya biasanya mulai meninggalkan, ujar Ganjar. Menurut Ganjar, Presiden Joko Widodo masih di posisi puncak kepercayaan oleh masyarakat. Tetapi Pak Jokowi tidak, masih berada pada posisi yang puncak kepercayaan masyarakat. Itu yang harus kita bangga sebagai pendukungnya, tutur Ganjar. Tak hanya butuh teriakan. Sementara itu, relawan pendukung Ganjar Pranowo mengadakan acara Silaturahmi 1 Muharram 1445 Relawan Ganjar Pranowo. Acara itu digelar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, tanggal 19 Juli 2023. Ribuan pengurus dari sekitar 300 organ relawan hadir di acara itu. Acara itu digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 yang jatuh pada Rabu tanggal 19 Juli 2023. Bacapres PDIP Ganjar Pranowo pun hadir dan memberikan pidato politiknya. Dalam kesempatan itu Ganjar memberikan pesan kepada para relawannya menjelang pemilu 2024. Ganjar menilai, dinamika politik yang terjadi semakin menantang menjelang Pilpres 2024.
Ganjar pun meminta para relawan semakin merapatkan barisan untuk menyiapkan strategi. Makin mencerdaskan dan menantang kepada kita semuanya. Untuk apa? Untuk bersama-sama kita berkumpul dalam satu titik. Membaca data, menganalisis, membuat strategi, menyiapkan taktik, sampai kebutuhan taktik itu bisa terpenuhi, kata Ganjar. Ganjar menegaskan, kemenangan di Pilpres tidak hanya membutuhkan teriakan dukungan saja. Menang tidak hanya dengan teriakan. Menang perlu kesungguhan, perlu pemikiran, perlu keseriusan, dan eksekusi di lapangan, tutur Ganjar. Terima kasih. Pada artikel yang lain, dalam acara konsolidasi semangat menuju pemenangan partai dan Ganjar 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, sepertinya Pak Ganjar juga melontarkan pujian pada Pak Jokowi. Tentang apa itu ya Pak? Teriakan Ganjar soal capaian ekonomi Jokowi di depan ribuan kader PDIP. Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo memuji capaian kinerja ekonomi Presiden Jokowi yang dinilai sangat positif selama menjabat 2 periode. Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo memuji capaian kinerja ekonomi Presiden Joko Widodo yang dinilai sangat positif selama menjabat 2 periode sebagai pemimpin negeri. Hal ini disampaikan Ganjar di depan ribuan kader PDIP yang hadir dalam acara konsolidasi semangat menuju pemenangan partai dan Ganjar 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Selama 2 periode yang merupakan kader PDIP terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan, teriak Ganjar dari atas panggung. Ganjar mengatakan capaian ekonomi paling terlihat selama pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang memang masif dilakukan sejak awal menjabat. Gubernur Jateng ini mencontohkan Jokowi berhasil membangun banyak proyek infrastruktur negara seperti 1.385 km jalan nasional hingga pembangunan jalan tol di berbagai daerah. Pembangunan jalan itu, lanjutnya, belum dihitung jika melihat pembangunan jalan di tingkat provinsi, kabupaten hingga ke desa-desa. Tak hanya itu, Ganjar menyatakan Jokowi banyak membangun bendungan, sektor energi hingga swasembada pangan yang diklaim berhasil diwujudkan. Yang tidak kalah penting adalah peletakan pondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau, sehingga hari ini kita dilihat sebagai pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia, jelasnya. Menurut Ganjar, Jokowi juga berjasa dalam membangun konektivitas di sektor digital di Indonesia. Ia mencontohkan pembangunan Palaparing I-3 disebutnya telah berhasil dilakukan Jokowi. Sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan, kata dia. Oleh karena itu, Ganjar ingin capaian positif yang telah dilakukan Jokowi bisa dilanjutkan secara bersama-sama dengan kekuatan yang dimiliki PDIP. Sebab, baginya Jokowi telah membangun kemakmuran Indonesia dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, dan spiritual. Kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak lincah untuk meneruskan pencapaian tersebut. Kita semua harus lincah memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien, kata Ganjar. Terima kasih Pak. Pada artikel yang lain, Rapat Kerja Nasional keempat PDIP di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Pak Ganjar juga melontarkan pujian kepada Pak Jokowi. Sepertinya tentang ketahanan pangan ya Pak? Juga ada pengakuan Pak Ganjar bahwa Pak Jokowi itu mentornya. Dan Pak Jokowi adalah kader PDIP yang terbaik.
Demikian ya Pak. Sebagaimana yang Mbak Puan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, pernah katakan untuk semuanya jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai perjuangan ini tercabut dari akarnya. Presiden Joko Widodo terlihat bertepuk tangan ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menggelorakan kader untuk memenangkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di pemilihan Presiden 2024. Bakal calon Presiden PDI Perjuangan untuk pemilu 2024, Ganjar Pranowo, memuji program pembangunan bendungan yang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Ganjar, masifnya pembangunan bendungan bakal mendorong kemajuan pangan di Indonesia. Ini Ganjar sampaikan saat berpidato dalam acara Rapat Kerja Nasional, Rakernas, keempat PDIP di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Kita bisa melihat bagaimana dengan segala semangat Pak Jokowi dan dukungan seluruh kabinet, setidaknya kita akan memiliki 61 bendungan yang memberikan sumbangsih yang sangat besar pada kemajuan pangan kita. Kita bangga pada nilai-nilai itu, kata Ganjar diikuti tepuk tangan peserta Rakernas. Sanjungan Ganjar buat Jokowi, sebut kader terbaik PDIP hingga mentor belajar. Meski demikian, Ganjar bilang, Indonesia masih punya PR lain yang mengancam sektor pangan. Dia menyebut, sekitar 650.000 hektar sawah menyusut setiap tahun. Bersamaan dengan itu, sebanyak 65% sawah irigasi tercatat tidak subur. Pembangunan bendungan oleh pemerintahan Jokowi disebut bisa jadi salah satu solusi. Namun, menurut Ganjar, upaya ini harus disertai dengan penggunaan teknologi agar petani lebih produktif lagi. Maka kita harus mempercepat modernisasi dan digitalisasi sistem irigasi supaya darah pangan ini bisa mengalir kepada tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan. Kita tegakkan apa-apa yang harus kita lakukan seperti tadi kita harus menjaga lahan subur kita, ucapnya. Ganjar ingin, sawah tetap menjadi sawah. Embung tetap menjadi embung yang akan memenuhi kebutuhan air. Sedangkan laut harus tetap menjadi habitat ikan-ikan yang juga menjadi sumber pangan manusia. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bilang, Indonesia punya sumber daya alam yang begitu besar. Jika kekayaan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, ia yakin RI akan semakin maju dalam bidang pangan. Tinggal bagaimana kita menjaganya melalui pengawasan yang nyata di lapangan, melalui penegakan hukum, melalui penangkapan yang terukur, melalui modernisasi budidaya perikanan, serta perbaikan sistem apa yang ada, termasuk akses permodalan, termasuk efisiensi distribusi logistik dalam logistik manajemen, kata Ganjar. Teriakan Ganjar soal capaian ekonomi Jokowi di depan ribuan kader PDIP. Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo memuji capaian kinerja ekonomi Presiden Jokowi yang dinilai sangat positif selama menjabat 2 periode. Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo memuji capaian kinerja ekonomi Presiden Joko Widodo yang dinilai sangat positif selama menjabat 2 periode sebagai pemimpin negeri. Hal ini disampaikan Ganjar di depan ribuan kader PDIP yang hadir dalam acara konsolidasi semangat menuju pemenangan partai dan Ganjar 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Selama 2 periode yang merupakan kader PDIP terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan, teriak Ganjar dari atas panggung.
Ganjar mengatakan capaian ekonomi paling terlihat selama pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang memang masif dilakukan sejak awal menjabat. Gubernur Jateng ini mencontohkan Jokowi berhasil membangun banyak proyek infrastruktur negara seperti 1.385 km jalan nasional hingga pembangunan jalan tol di berbagai daerah. Pembangunan jalan itu, lanjutnya, belum dihitung jika melihat pembangunan jalan di tingkat provinsi, kabupaten hingga ke desa-desa. Tak hanya itu, Ganjar menyatakan Jokowi banyak membangun bendungan, sektor energi hingga swasembada pangan yang diklaim berhasil diwujudkan. Yang tidak kalah penting adalah peletakan pondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau, sehingga hari ini kita dilihat sebagai pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia, jelasnya. Menurut Ganjar, Jokowi juga berjasa dalam membangun konektivitas di sektor digital di Indonesia. Ia mencontohkan pembangunan Palaparing I-3 disebutnya telah berhasil dilakukan Jokowi. Sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan, kata dia. Oleh karena itu, Ganjar ingin capaian positif yang telah dilakukan Jokowi bisa dilanjutkan secara bersama-sama dengan kekuatan yang dimiliki PDIP. Sebab, baginya Jokowi telah membangun kemakmuran Indonesia dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, dan spiritual. Kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak lincah untuk meneruskan pencapaian tersebut. Kita semua harus lincah memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien, kata Ganjar. Sebagaimana yang Mbak Puan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, pernah katakan untuk semuanya jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai perjuangan ini tercabut dari akarnya. Presiden. Terima kasih Pak. Pada artikel yang lain, pada acara yang On Top National Conference, YOTNC, 2023 di Pusat Perbelanjaan, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, sepertinya Pak Ganjar juga melontarkan pujian pada Pak Jokowi. Sepertinya tentang infrastruktur ya Pak. Pak Jokowi sudah buat infrastruktur transportasinya keren, jalannya sudah bagus, jalan tol juga cukup banyak. Kemudian tentang infrastruktur untuk mendukung bonus demografi. Demikian ya Pak. Ganjar Pranowo berikan pujian terhadap infrastruktur Presiden Jokowi saat hadir di YOTNC 2023. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memuji kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi perihal pembangunan infrastruktur saat memaparkan ihwal bonus demografi. Hal tersebut disampaikan bakal calon presiden atau capres PDIP itu dalam acara yang On Top National Conference, YOTNC, 2023 di Pusat Perbelanjaan, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Pilar kedua yaitu seluruh anggota legislatif dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional. Sementara, pilar ketiga adalah seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi, seluruh kepala daerah, dan wakil di tingkat kabupaten atau kota. Ganjar Pranowo berikan pujian terhadap infrastruktur Presiden Jokowi saat hadir di YOTNC 2023. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memuji kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi perihal pembangunan infrastruktur saat memaparkan ihwal bonus demografi. Hal tersebut disampaikan bakal calon presiden atau capres PDIP itu dalam acara yang On Top National Conference, YOTNC, 2023 di Pusat Perbelanjaan, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Di Indonesia, tingkat masyarakat yang berwirausaha masih rendah,
hanya ada sekitar 3-4% dari yang seharusnya 14%. Untuk kita cepat, untuk kita bisa menembus, dan untuk kita bisa melompati itu maka infrastruktur harus disiapkan. Pak Jokowi sudah buat tuh infrastruktur transportasinya keren, jalannya sudah bagus, tol-tolnya, ungkap Ganjar. Pembangunan infrastruktur harus dijaga dan dilanjutkan. Ganjar menuturkan, pembangunan infrastruktur yang sudah baik itulah yang harusnya dijaga dan dilanjutkan. Asalkan, kata dia, semua elemen masyarakat kompak berada pada keinginan yang sama untuk menjadi negara yang lebih maju. Kalau kemudian semua berada pada kehendak yang sama, semua berada pada keinginan yang sama, maka ada nilai yang dipegang juga harus sama bahwa iya kita mau maju, kata dia. Kalau kita mau maju, tantangannya adalah dunia berubah, terjadi disrupsi kita harus hadapi, jelas Ganjar. Dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa sangat kecil kemungkinan Pak Ganjar mengabaikan keberhasilan Pak Jokowi. Belum terlihat dengan jelas dari diskusi-diskusi atau wawancara, bahwa Pak Ganjar mengabaikan atau bahkan meremehkan Pak Jokowi. Semua kesimpulan yang ditulis di artikel-artikel, sepertinya hanya asumsi atau mungkin tepatnya adalah penggiringan opini. Bahkan ada wawancara yang diputus-putus sehingga terkesan bahwa Pak Ganjar sudah tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Saya kira demikian ya, diskusi kita kali ini. Jangan lupa berpartisipasi pada pemilu 2024. Terima kasih.